Kabar gembira bagi Anda yang ingin segera membeli rumah. Pasalnya, pemerintah akan memperluas jangkauan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian properti dari harga 2 miliar menjadi 5 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PPNDTP 100% akan diberikan untuk pembelian rumah komersial baru dengan batas harga di bawah 2 miliar rupiah per unitnya. Namun, jika membeli rumah dengan harga 5 miliar rupiah, pemerintah tetap memberikan insentif PPN, namun dengan batas 2 miliar rupiah saja. Namun, peraturan Menteri Keuangan untuk kebijakan itu masih dalam proses harmonisasi dan akan segera diselesaikan. Fasilitas PPNDTP akan diberikan untuk pembeli rumah satu rumah per satu NIK atau satu NPWP. Program ini akan berlangsung mulai November 2023 hingga Desember 2024. Implementasi PPNDTP akan dilaksanakan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama, pemberian insentif pajak akan diberikan sebesar 100% pada November 2023 hingga Juni 2024. Tahap kedua, diberikan sebesar 50% untuk periode Juli hingga Desember 2024. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR berupa bantuan biaya pengurusan administrasi rumah, mulai dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan lainnya yang mencapai 4 juta rupiah. Korupsi tak ada matinya, bahkan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan juga terseret kasus korupsi. Kejaksaan Agung menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Aksanul Kossasi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Trans Receiver Station 4G. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menduga Aksanul menerima uang senilai 40 miliar dari Irwan Hermawan selaku komisaris PT Solitech Media Sinergi dan Windy Purnama selaku orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan. Kuntadi mengatakan uang puluhan miliar itu diterima Aksanul dalam pertemuan di salah satu hotel pada 19 Juli 2022. Ditetapkannya Aksanul Kossasi memperpanjang daftar hitam kasus BTS Kominfo. Sejauh ini sudah ada 16 tersangka yang ditetapkan seperti Anang Ahmad Latif, Dirut Bakti Kominfo, Yuhan Suryanto, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia 2020, Joni G. Plate, mantan Menkominfo, serta direksi sejumlah perusahaan yang terkait seperti M. Yusriski, Dirut PT Basis Utama Prima, Jamie Setiawan, Dirut PT Sunshine, kemudian ada Edward Hutahayan, Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital, dan terakhir Aksanul Kossasi. Penetapan tersangka pada Aksanul mengemuka setelah diperiksa Kejaksaan Agung lantaran sempat disebut-sebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi menara BTS 4G Kemenkominfo. Setelah namanya disebut dalam persidangan, Aksanul Kossasi mengakui dirinya adalah orang yang memeriksa dan mengaudit proyek BTS 4G. Kabar baik bagi Anda yang senang berbelanja di negara tetangga. Pasalnya, Bank Indonesia memperluas interkoneksi layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS antar negara. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut, selain implementasi KRIS dengan Thailand dan Malaysia, terbaru KRIS bisa digunakan di Singapura. Peri memastikan, mulai 17 November, implementasi KRIS di Singapura sudah bisa digunakan. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filian Ningsih Hendarta mengatakan implementasi KRIS di Malaysia dan Thailand terus meningkat baik inbound maupun outbound. Inbound artinya turis yang ke Indonesia, sedangkan outbound adalah orang Indonesia ke negara tersebut. Implementasi KRIS interkoneksi antar negara ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Kedepan, implementasi KRIS akan diperluas ke negara Asia lainnya, termasuk India, Jepang, China, dan Korea Selatan. Dewan Energi Nasional atau DEN mengungkapkan bahwa DPR khususnya Komisi 7 dinilai sudah setuju secara informal untuk Indonesia bisa memulai membangun dan memanfaatkan nuklir dalam negeri. Sekretaris Jenderal DEN Joko Siswanto mengatakan pihaknya sudah melakukan pembicaraan informal dengan Komisi 7 DPR yang dinilai mendukung pembangunan nuklir di Indonesia.
Namun, persetujuan secara formal masih membutuhkan undang-undang yang saat ini masih dalam proses rancangan, yakni dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Dadan Kusdiana menjelaskan, sejatinya nuklir sendiri mempunyai banyak fungsi, mulai dari pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan hingga peningkatan produktivitas pangan. Sementara itu, agar pengembangan nuklir di Indonesia sebagai sumber energi dapat dipastikan keamanannya, maka pemerintah perlu menggodok aturan khusus yang nantinya akan tertuang dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Menuju musim dingin, Bank Sentral Inggris atau Bank of England memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan suku bunga tetap di level 5,25% yang merupakan level tertinggi dalam 15 tahun. Hal itu dilakukan di tengah perang Israel-Hamas yang dapat mendorong harga energi dan inflasi. Bank Sentral Inggris mempertahankan suku bunga bank 5,25% pada pertemuan kedua berturut-turut setelah 14 kali kenaikan berturut-turut. Menurut BOI, biaya pinjaman lebih tinggi masih akan berdampak pada perekonomian sehingga pertumbuhan dapat melambat lebih tajam lagi. Sementara itu, Bank Sentral Inggris memperkirakan ekonomi negaranya hanya tumbuh di level 0,1% pada kuartal 3 tahun ini. Perkiraan itu lebih suram dibandingkan proyeksi Agustus lalu. Apabila sesuai dengan proyeksi, maka pertumbuhan di kuartal ketiga akan turun dibandingkan di kuartal sebelumnya yang berada di 0,2%. Gubernur BOI Andrew Bailey menegaskan keputusan untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ketat akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama demi meredakan tekanan inflasi terburuk di dunia dalam beberapa dekade terakhir.